Kita membaca dari dua bagian Alkitab. Mari kita membuka. Yang pertama dari Hosea pasal keempat. Hosea pasal keempat. Kita membaca ayat 1, ayat yang kedua. Saya bacakan. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Kita membaca satu bagian lagi, yaitu dari Mazmur pasal yang ke-71. Mazmur pasal ke-71. Kita membaca dari ayat 14 sampai dengan ayat 19. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilanmu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Keadilanmu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Ya, Om Opa, kita kalau membaca di dalam Hosea 4 tadi ya, ini adalah satu kalimat teguran ya. Kalimat teguran yang disampaikan oleh nabi yang diutus oleh Tuhan. Tentang apa? Tentang kekurangan atau bahkan ketidakadaan pengenalan akan Allah di Israel. Kita di dalam kehidupan ini ya, kita nggak seneng ya kalau menerima teguran itu ya, apalagi kalau kita sudah ada umur gitu ya. Kalau anak kecil ditegur-tegur ya udahlah, anak kecil ditegur-tegur ya wajar lah, memang dia anak kecil perlu banyak belajar gitu kan ya. Tapi kalau orang sudah besar, sudah dewasa, apalagi sudah lanjut usia dan sebagainya masih ditegur-tegur, ini gimana ya? Bisa sangat sensitif ya. Tapi ya kalau kita mau membicarakan tentang kehidupan yang semakin mengenal Allah, yang nggak berhenti bertumbuh, itu salah satu yang paling sederhana adalah kesiapan untuk masih bisa menerima teguran. Sekali lagi ya, kalau kita nggak berhenti bertumbuh, ya, kalau kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, malah salah satu tanda ya orang yang nggak berhenti bertumbuh itu adalah masih bisa menerima teguran. Mereka yang nggak bisa lagi menerima teguran, ya dia berhenti bertumbuh. Dan orang seperti itu tidak akan semakin mengenal Allah. Ada kesombongan rohani di dalam dirinya yang membuat dia itu mandek di dalam pertumbuhannya. Ya. Nah, ini sesuatu yang disayangkan. Ya. Karena Tuhan yang mengasihi kita, itu dalam Alkitab dikatakan. Ya, Tuhan yang mengasihi itu adalah Tuhan yang menegur. Tuhan yang mengasihi kita itu adalah Tuhan yang juga bahkan menghajar, dikatakan ya, menghajar kita. Tapi ini bukan karena Tuhan itu mau melampiaskan dendam ya, Tuhan nggak ada dendam ya, Tuhan juga nggak ada kesukaan untuk melakukan apa kekerasan atau apa tidak gitu. Tapi ini demi kebaikan kita seperti kita tahu ya. Karena kalau kita tidak ditegur, kalau nggak ada nabi yang diutus ya untuk memperbaiki keadaan umat Tuhan yang berdosa, ya ini berarti akan terjun bebas kepada kebinasaan. Yang mana lebih baik ya? Di dalam kehidupan ini kita menerima teguran, meskipun itu waktu diberikan bisa agak katakanlah menyakitkan ya. Mungkin bisa membuat orang tersinggung, tapi terus kita boleh bertumbuh di dalam kekudusan. Atau di dalam hidup ini nggak ada yang menegur, bahkan dipuji-puji gitu ya, suka dipuji-puji, ditinggi-tinggikan, tapi akhirnya terus berakhir di dalam kebinasaan kekal. Yang mana lebih baik? Di dalam kehidupan suka dipuji-puji, ditinggi-tinggikan, disanjung-sanjung dan sebagainya, tapi akhirnya terus kemudian terjun bebas ke neraka. Atau di dalam kehidupan ini menerima teguran, memang waktu kita menerima diberikan itu apa bisa nggak enak ya mendengarnya gitu. Mungkin ya telinga ini bisa panas atau bagaimana gitu ya. Tapi itu sebetulnya ada satu teguran yang perlu yang membawa kita kepada pertobatan, yang membawa kita untuk terus-menerus
dikuduskan ya di dalam Tuhan. Nah, Oma baca di dalam bagian ini ya, Hosea 4 ayat 1 2 ini Tuhan melalui Nabi Hosea ya, menegur orang Israel. Apa yang dikatakan di sini ya? Ya. Di Israel ini tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Dari sini saja ya kita bisa melihat ya pengenalan akan Allah itu apa gitu. Kita bisa membicarakan pengenalan akan Allah itu luas sekali ya. Banyak hal yang bisa dicakup ini. Cakupan jangkauan itu luas sekali waktu kita bicara tentang pengenalan akan Allah gitu. Tapi kita mau membatasi di dalam perspektif ini ya. Hosea 4 dan nanti juga di dalam kitab Mazmur 71 itu ya. Menurut Hosea 4 ya, sudah melihat di sini orang yang mengenal Allah itu di dalam kehidupan itu ada kesetiaan. Ada kebenaran ya. Ada truth, ada kejujuran, ada kesetiaan, dan juga ada kasih. Kasih ini bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu kasih setia, ya, loving kindness atau steadfast love. Orang yang mengenal Allah itu jujur, nggak suka bohong. Tentu ini bukan bicara di dalam pengertian moral belaka, ya, karena ya kalau cuma moral belaka ada orang-orang yang nggak mengenal Kristus juga bisa jujur juga sih. Memang orang yang nggak mengenal Kristus nggak tentu bohong semua ya, bisa saja mereka juga jujur. Tapi orang yang mengenal Kristus itu harusnya dia nggak suka kepada dusta, ya. Dia nggak suka kepada fitnah, dia nggak suka kepada gosip yang nggak benar gitu ya, membicarakan orang lain secara keliru ya, sengaja untuk menjatuhkan mereka supaya mereka terlihat lebih buruk ya. Dengan harapan supaya orang lebih simpati kepada dia. Jadi seperti kayak mau mencari apa ya? Mencari teman gitu ya, mencari simpati ya. Mencari pujian dari orang lain tapi dengan cara menjatuhkan yang lain dan melalui kebohongan-kebohongan yang diciptakan. Nah, itu kalau menurut Hosea ya, itu tidak ada pengenalan akan Allah. Jadi langsung ada kaitannya di sini ya. Ini bukan istilah yang abstrak ya. Ini bukan istilah yang apa sih artinya pengenalan akan Allah gitu ya, pokoknya mengenal Allah, tahu Allah itu namanya siapa gitu misalnya atau apa. Again, memang kita bisa bicara banyak hal tentang ini, tapi kalau kita membatasi di dalam perspektif Hosea ya, orang yang mengenal Allah itu dalam kehidupan itu ada kesetiaan, kejujuran, di dalam kehidupan itu ada kebenaran. Maka saudara melihat ya di dalam bagian berikutnya gitu, waktu itu nggak ada ya. Itu kan di sini dikatakan yang mengambil alih itu adalah ya kesukaan mengutuk, berbohong, ya, mengutuk, berbohong, mengumpat, ya, menjelekkan orang lain dan sebagainya. Karena apa sih? Ya karena nggak mengenal Allah. Orang yang nggak mengenal Allah itu suka sekali ya menjelek-jelekkan orang lain. Mengapa sih? Ya karena dia nggak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah itu bukan seperti itu sih. Di dalam kehidupan itu ada kejujuran, ada honesty, dan dia nggak tertarik ya untuk menyebar kebohongan-kebohongan, menyebar fitnah, menjelek-jelekan orang lain secara nggak betul dan sebagainya. Dia nggak tertarik, so, orang yang mengenal Allah nggak akan tertarik dengan hal seperti itu. Nah itu yang pertama ya di sini truth, kesetiaan atau kebenaran. Tapi juga ada istilah ini ya, loving kindness atau ini ya di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kasih. Ya. Ini kasih di sini bukan love ya, tapi loving kindness atau steadfast love kalau mau tetap pakai istilah love ya. Kasih setia ya. Kasih setia itu apa sih artinya ya? Kalau di dalam Perjanjian Lama itu bahasa yang dipakai bahasa aslinya itu namanya emet ya. Emet itu apa sih? Nah, ini kalau saudara membaca ya, di dalam konsep Perjanjian Lama itu seringkali dikaitkan dengan hubungan perjanjian ya. Antara Allah dan Israel. Jadi Allah, Yahweh, ya Tuhan, dan Israel itu ada hubungan perjanjian. Covenantal relationship. Ya. Ada perjanjian, ada ikatan perjanjian. Yahweh, Tuhan itu berdedikasi, ya, menjadikan dirinya itu sebagai Allah yang akan memelihara, protek, melindungi Israel yang disebut umatnya. Tapi Israel sebagai umat pilihan Allah, juga mempunyai tanggung jawab untuk setia kepada Yahweh dan bukan kepada Allah-Allah yang lain. Israel nggak boleh ada berhala ya, nggak boleh menyembah dewa-dewa yang lain. Tapi mengikatkan dirinya kepada Tuhan.
Nah, ini namanya kasih setia ya. Pernikahan itu sebetulnya menggambarkan ini ya, kesetiaan covenantal ini ya. Suami istri ya. Suami itu mendedikasikan dirinya ya, kepada istrinya untuk memimpin ya, mengasuh, membimbing ya, merawat. Nah, istri juga mempunyai kesetiaan kepada suaminya. Ya, ini berarti kita bicara tentang kasih setia di sini. Jadi kasih setia ini saya kita itu membicarakannya di dalam konteks relasi. Kita nggak bisa membicarakan kasih setia tanpa relasi. Karena ini adalah konsep relasional. Saudara nggak bisa menyatakan kasih setia tanpa ada relasi. Jadi orang yang nggak ada relasi, ya, atau sulit berelasi, ya, sama siapa saja cekcok, ya, sama siapa saja konflik gitu ya, nggak suka sama ini, nggak suka sama itu, dan ya nggak mungkin memiliki kasih setia. Karena kasih setia itu nggak bisa dibangun sendiri ya. Kita nggak bisa mengatakan saya ini adalah orang yang kasih setia. Gitu. Kasih setia terhadap siapa? Ya pokoknya saya kasih setia. Ya, saya nggak punya teman nggak apa-apa, tapi saya tetap adalah orang yang kasih setia. Itu nggak ada seperti itu. Gitu. Kasih setia itu selalu ada relasinya. Kasih setia kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada sesama, kepada komunitas gereja, ya, kepada saudara seiman. Itu kasih setia. Kita nggak bisa membicarakan kasih setia itu tanpa relasi dengan Tuhan, tanpa relasi dengan sesama. Dan orang yang mengenal Tuhan, kalau dia betul mengenal Tuhan, dia memiliki kasih setia. Hidupnya itu adalah hidup yang ada dedikasinya. Ya, ini lawan katanya apa? Ya, salah satu yang sederhana itu ya ini apa? Hidup yang oportunis. Oportunis itu apa sih? Itu hidup yang cuma mau memanfaatkan orang lain. Nah, saya mau berteman dengan dia, ya kalau saya kira-kira bisa dapat untung apa ya kalau bisa berteman dengan dia? Kira-kira dia bisa pinjemin saya uang nggak ya? Kira-kira. Kalau saya berteman dengan dia, saya bakal diantarin nggak ya kalau saya pergi-pergi ya? Karena dia kayaknya punya mobil, kalau saya nggak punya mobil. Gitu. Jadi saya kira-kira bisa dapat keuntungan apa ya kalau saya berteman dengan orang ini, lalu kita mulai menjadi pemilih ya, berteman dengan orang-orang, termasuk juga orang yang baik dengan saya, orang yang tersenyum dengan saya. Nah, saya akan berteman dengan orang ini karena orang ini baik kepada saya, ya dia ngambilin saya makanan, gitu. Wah saya suka orang ini gitu. Karena dia nggak egois. Kita menuntut orang lain nggak egois. Kita menuntut orang lain itu baik kepada kita. Tapi pertanyaannya kita sendiri itu memiliki kasih setia nggak terhadap orang lain? Orang yang di dalam kehidupannya hanya terus mau dilayani, ya, hanya mau disukai, ya, hanya mau dikasihi, dicintai, ya dia sebetulnya nggak terlalu bertumbuh ya kehidupannya. Hidupnya itu kurang bertumbuh. Kalau kita bertumbuh, ya kita bukan tanya siapa yang setia kepada saya, siapa yang baik kepada saya, tapi kita akan bertanya, kita ini baik kepada siapa? Kita memberkati siapa? Kita setia kepada siapa? Bukan oportunis ya. Bukan memperalat orang lain. Kita bukan menjalin relasi hanya karena itu menyenangkan kita. Orang yang menjalin relasi hanya karena itu menyenangkan dia, ya dia nggak ada kasih setia berarti. Kalau nggak ada kasih setia berarti apa sih? Ya berarti dia nggak mengenal Allah. Karena orang yang mengenal Allah itu ada kasih setia. Perhatikan kehidupan Tuhan ya, Yahweh. Dia bukan menjalin relasi dengan Israel karena untung loh, bukan. Israel sih memang memiliki Yahweh itu memang untung ya betul gitu. Nah, Yahweh menjalin relasi dengan Israel. Israel itu apa sih? Bangsa yang kecil ya, bangsa yang nggak berarti. Nggak seperti bangsa-bangsa besar seperti Mesir lah, Babilonia, Media Persia ya, bukan bangsa-bangsa besar itu. Ini bangsa yang kecil, bangsa yang nggak berarti. Dimulainya dari seorang yang namanya Abraham yang dipanggil keluar oleh Tuhan. Tuhan memulai satu bangsa yang baru dari satu orang saja, Abraham. Ada pengorbanan. Jelas Allah yang kita percaya itu bukan Allah yang oportunistik, bukan. Tapi Allah yang penuh dengan kasih setia. Maka orang yang mengenal Allah yang penuh dengan kasih setia, ya dia memiliki kasih setia. Karena Allah kita itu bukan Allah yang oportunistik. Allah kita itu bukan Allah yang pilih-pilih, saya mau pilih bangsa siapa ya. Orang ini ya yang menyenangkan dan sebagainya. Itu bukan Allah yang kita percaya, bukan. Allah itu memilih tidak bersyarat.
Dia mencintai kita bukan karena kita ini layak dicintai. Dia mencintai kita bukan karena kita ini kudus. Bukan karena kita ini saleh. Bukan. Dia bukan mencintai kita karena itu. Tapi dia mencintai kita ketika kita masih menjadi seteru Allah. Dia sudah mencintai kita. Nah, Allah yang seperti ini, kalau kita mengenal Allah yang seperti ini, kita akan menjadi seperti dia. Nah, ini menarik ya kalau saya mulai dari belakang ya, lompat ke Mazmur. Mazmur itu kan di dalam ayat yang terakhir yang kita baca tadi kan, ada pertanyaan retoris ya, yang sebetulnya nggak perlu dijawab ya waktu di sini pemazmur mengatakan, Engkau telah melakukan hal-hal besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Siapa yang seperti Engkau? Ini kan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu apa maksudnya? Ini pertanyaan nggak perlu jawaban. Siapakah seperti Engkau? Terus saudara bilang, nggak ada, nggak perlu lah, sudah nggak perlu dijawab. Memang nggak ada sih ya. Nggak perlu dijawab lah itu waktu siapakah seperti Engkau? Itu pertanyaannya sebetulnya orang sudah tahu jawabannya, yaitu nggak ada. Karena siapa yang seperti Allah yang seperti ini? Nggak ada. Tapi saudara perhatikan ya, mau apa perhatikan ya. Memang nggak ada yang seperti Allah kita ya. Tapi orang yang mengenal Allah ya, dia itu akan dikuduskan, dia akan diubahkan untuk menjadi semakin menyerupai Dia. Nah, ini menarik ya. Siapa yang seperti Allah? Nggak ada sebetulnya gitu ya. Nggak ada lah yang seperti Allah itu siapa? Nggak ada memang. Tetapi ya, mereka yang mengenal Allah, yang sungguh-sungguh mengenal Allah, yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, yang semakin mengenal Allah, itu akan terus diubahkan, dikuduskan untuk menjadi semakin menyerupai Dia. Seperti apa Allah itu? Salah satunya adalah, sekali lagi, Allah itu penuh dengan kasih setia. Allah itu bukan oportunis. Allah itu nggak memperalat, tidak. Allah itu berkorban. Allah itu hatinya luas. Nah ini, orang yang mengenal Allah, ya itu hidupnya akan diubahkan untuk menjadi seperti Allah. Nah ini penting ya, konsep seperti ini. Karena ada orang pikir tuh, dia pikir mengenal Allah itu hanya sekedar pengetahuan teologis gitu ya. Oh, saya tahu Allah. Allah itu seperti apa? Allah gini. Saya tahu atributnya. Oh, ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, lalu Yesus Kristus. Saya tahu namanya gitu ya. Pengertiannya rendah ya, saya. Cuma tahu namanya, tapi kehidupan itu nggak diubahkan untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus, nggak menjadi semakin serupa Allah. Tapi mengaku merasa diri mengenal Allah. Bahaya ya, saya orang-orang seperti ini ya. Mungkin orang-orang seperti ini ya datang ke gereja, tetap kebaktian, ibadah. Lalu mungkin juga bahkan ikut PA, ya PA ini, PA itu mungkin termasuk juga PA lansia. Tapi dia sebetulnya nggak tertarik untuk mengenal Allah. Dia nggak ada relasi dengan Allah. Dia tahu dari mana nggak mengenal Allah. Ya ini, nggak ada kesetiaan dan nggak ada kasih setia. Yang ada adalah suka mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, penumpahan darah, ya, kekerasan demi kekerasan. Saudara jangan pikir kekerasan itu cuma kekerasan fisik ya. Kekerasan juga bisa kekerasan kata-kata, kekerasan verbal. Orang yang suka maki-maki orang lain. Orang yang suka membicarakan orang di belakang. Orang yang suka menghasut dan sebagainya. Ya ini, ya nggak mengenal Allah. Nggak ada kesetiaan dan nggak ada kasih setia. Nggak mengenal Allah berarti. Jadi mengenal Allah itu apa ya? Mengenal Allah itu adalah mengenal kehendaknya, mengenal sifat Allah. Allah itu seperti apa dan menghidupi di dalam kehidupan sesuai dengan ya sifat-sifat Allah itu. Nah, maka waktu kita membaca di dalam Mazmur, ya, ini kan kita baca 2 ayat ya. Nanti ini ya, Oma Opa bisa menjadi ayat hafalan ya. Ini ayat 18 ya. Mazmur 71 ayat 18 ini penting dan ini cocok sekali untuk ini ya. Untuk Oma Opa. Tapi sebelum kita bahas ayat ke-18 ya, nanti kita bisa jadikan ayat hafalan ya untuk lain. Agak panjang sih ya ini 71 ayat 18. Kita mau membahas dari agak depan ya. Oma Opa kalau membaca di dalam Mazmur 71 secara keseluruhan ya, ini ada ratapan gitu. Ada ratapan. Karena apa? Karena pemazmur memang mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Ya, kita memang nggak baca ya ayat-ayat itu, tapi di dalam bagian sebelumnya, nggak usah terlalu jauh lah. Itu kita bacakan mulai ayat 14 sampai ayat 12 di situ misalnya ya.
itu ada teriakan, ya Allah janganlah jauh daripadaku. Allahku segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Pemazmur ini sedang terpojok, ya, dimusuhi, diikhtiarkan, ya, celakanya, ya, diusahakan celakanya. Dia dibenci, ya, intinya dibenci. Dan dalam keadaan seperti itu, ya, dia bukan balas mengumpat, bukan. Dia bukan cari teman-teman, ya. Dia bukan menghasut orang-orang yang lain supaya ikut memusuhi musuhnya, gitu. Bukan saya. Ini kanak-kanak sekali. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia membawa perkara itu di hadapan Tuhan. Nah, di satu sisi ya ada ratapan, ya, ada ini ya, ada keluh kesah di hadapan Tuhan. Karena memang hidup ini ada kesulitan. Nggak salah sih dengan itu. Tapi Om Opa perhatikan ya, selain keluh kesah, selain ratapan, juga ada pengharapan. Ayat 14 itu dibuka dengan kalimat, tetapi aku senantiasa mau berharap. Bukan cuma berharap, tapi menambah puji-pujian kepada Tuhan. Tahu dari mana ya, kalau itu adalah ratapan yang benar. Tahu dari mana bahwa itu adalah keluh kesah yang diberikan tempat oleh Tuhan dan bukan sungut-sungut, ya. Om Opa mesti bisa membedakan ya antara sungut-sungut ya dengan keluh kesah, ya. Sungut-sungut itu negatif kalau di dalam Alkitab, ya. Itu bangsa Israel ya, di dalam kesulitan suka sekali bersungut-sungut, ya. Suka sekali bersungut-sungut kepada Tuhan, ya. Nggak ada puas-puasnya, selalu ngomel, selalu bersungut-sungut, semuanya selalu kurang, ya. Selalu saja ada yang kurang. Mereka nggak bisa menghitung berkat Tuhan yang senantiasa cukup, ya. Itu namanya sungut-sungut. Tapi keluh kesah itu bukan itu, ya. Keluh kesah itu nggak sama dengan sungut-sungut. Waktu kita sedih, ya, waktu kita dalam keadaan terdesak, ya, kita meratap di hadapan Tuhan, kita menangis di hadapan Tuhan, itu nggak harus jadi sungut-sungut. Tuhan memberikan tempat untuk itu, ya. Tapi sekali lagi, bagaimana saya bisa membedakan ini? Ini ratapan, ya, ratapan yang diperkenan oleh Tuhan, ya. Tuhan memberikan ruang untuk itu, atau ini sudah menjadi sungut-sungut? Tahu dari mana? Ya ini salah satunya. Seperti kita membaca di dalam ayat yang ke-14, ya, ratapan itu nggak kehilangan pengharapan. Orang yang meratap, ya, justru karena dia masih ada pengharapan kepada Tuhan, makanya dia bisa meratap kepada Tuhan. Kalau dia nggak ada lagi pengharapan kepada Tuhan, ya sudah nggak usah meratap di hadapan Tuhan, toh. Ya sudah marah-marah saja, gitu. Karena apa? Ya karena nggak ada pengharapan. Marah-marah saja sudah, lampiaskan kemarahan, ya. Sakit hati, ya. Lampiaskan saja. Nggak ada datang kepada Tuhan di dalam ratapan. Nggak mungkin. Jadi ratapan yang benar itu selalu disertai dengan adanya pengharapan. Bukan cuma itu, ya. Perhatikan di sini, ya. Ada puji-pujian. Ada puji-pujian. Meratap, tapi juga ada puji-pujian. Ada ucapan syukur. Tahu bahwa Tuhan itu baik. Tahu bahwa Tuhan itu gak bersalah. Tuhan itu adil. Nah, kita membaca di dalam ini, ya, di dalam bagian ini. Kenapa dia bisa berharap, ya? Karena ini adalah pengalaman kehidupannya sejak dia muda. Dia tahu ya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara kehidupannya, dan dia sudah mengalami itu sejak dia muda. Dia bukan baru kenal Tuhan itu 1 minggu yang lalu gitu ya, sehingga belum terlalu ada pengalaman atau masih miskin pengalaman. Ini bukan orang yang miskin pengalaman, ini adalah orang yang sangat kaya pengalaman rohani berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan melupakan kebaikan Tuhan di masa muda kita. Jangan nggak menghitung berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan di masa lampau. Karena apa, saya? Karena ini ya, menghitung berkat Tuhan di masa muda itu bisa terus mempertumbuhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita waktu melihat ke belakang, kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Ya. Waktu kita melihat ke belakang, yang kita lihat hanya kepahitan-kepahitan belaka, gitu. Penderitaan-penderitaan, ya kita susah untuk berharap, susah. Karena kita nggak melihat bahwa Tuhan itu baik di masa lampau. Kita sepertinya nggak, seperti buta gitu terhadap kebaikan dan anugerah Tuhan di masa lampau. Nah, pemazmur ini tidak demikian. Pemazmur ini berharap, nah dia berharap kepada Tuhan. Karena pemazmur ini juga mengenal, dia itu mengenal Tuhan. Di masa lampau, di masa mudanya, dia tahu, dia mempunyai pengenalan akan Tuhan. Tapi ini pengenalan ini semakin bertambah, semakin mantap, ya, semakin bertumbuh. Nah, judul kita hari ini kan semakin mengenal Allah. Semakin itu berarti maksudnya dulu juga sudah mengenal Tuhan, gitu. Sudah ada pengenalan akan Tuhan. Tapi semakin mengenal Tuhan. Nah ini ya berarti
masa muda sudah mengenal Allah, ya, kebaikan Allah, kemurahan hati Allah, keluasan hati Allah, kasih setia Allah. Nanti waktu di dalam usia lanjut semakin mantap di dalam pengenalan itu, semakin dalam, semakin bisa berharap. Karena apa? Ya karena dulu ya juga sudah mengenal Allah. Apa sih yang dibicarakan di sini ya? Tadi kita sudah menyebut ini ya, kasih setia Allah. Allah itu kasih setia, betul. Tapi juga yang dibicarakan di sini yang sangat ditekankan di dalam Mazmur 71 ini adalah keadilan, kebenaran keadilan. Tuhan itu adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang adil. Tuhan adalah Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan keselamatan, saving deeds. Kita membaca di dalam ini ya, ayat yang ke-15, mulutku akan menceritakan keadilan, keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Aku tidak dapat menghitungnya. Dua ini yang ditekankan. Satu adalah keadilan Tuhan, satu lagi adalah keselamatan yang dari Tuhan. Ya, keselamatan itu berarti pemazmur itu punya pengalaman dibebaskan daripada malapetaka, ya, daripada orang yang mau membunuh dia, ya, daripada orang yang mau menghancurkan dia, ya, daripada banyak hal. Keselamatan ini keselamatan dalam pengertian yang luas. Ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan, seperti bangsa Israel diselamatkan, ya, dikeluarkan dari penindasan. Ya. Ada sesuatu yang kita bisa ceritakan karena kita memiliki pengalaman dibebaskan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Memang kita ini ya, di dalam teologi reform memang seperti sudah tahu, kita bukan mengajarkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan pasti selalu pasti selalu sembuh daripada sakit penyakit. Nah, ya memang tidak sih ya. Ada kalanya Tuhan menyembuhkan, ada kalanya Tuhan tidak menyembuhkan. Ya, saya pikir di dalam hal ini Oma Opa sudah mengerti lah ya. Tapi begini kita juga mau mengatakan bahwa nggak salah ya waktu kita menceritakan ada pengalaman pernah sakit lalu terus kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Itu termasuk juga keselamatan, termasuk. Saudara kalau membaca di dalam kitab Mazmur, ada banyak cerita seperti itu. Orang yang sakit terus kemudian akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Itu juga pengalaman keselamatan. Orang yang sudah mau dihancurkan oleh musuh, orang yang benci, yang sudah difitnah dan sebagainya. Tapi Tuhan terus kemudian memulihkan kondisinya, memulihkan reputasinya dan sebagainya. Itu juga termasuk pengalaman diselamatkan. Dan tentu saja ya, yang paling penting adalah diselamatkan dari kebinasaan kekal. Untuk kita yang percaya kepada Yesus Kristus, ini adalah satu cerita yang kita nggak jelas. Kita ini seharusnya berada di dalam kutukan yang kekal, ya, karena kita adalah orang yang berdosa. Tetapi melalui Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, Allah menyelamatkan kita. Allah memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Nah, kita membaca di dalam Mazmur ini ya, ada keadilan Allah yang mengundang kita untuk menjadi orang-orang yang benar dan adil seperti Allah. Lalu Allah itu juga adalah Allah yang menyelamatkan. Lalu bagaimana? Nah, lalu ya ini terus muncul ayat yang penting ini ya, kalau sudah membaca di dalam ayat berikutnya. Ayat 16, ayat 17, ayat 18 ya, waktu kita terbatas ya. Saya membaca dari ayat 17 ya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Ya, tadi kan kita sudah mengatakan ya. Ini mengenal Allah bukan baru seminggu lalu, tapi sudah sejak dari masa muda, kalau pemazmur bahkan sejak kecil di sini ya. Sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Jangan meninggalkan aku. Lawan kata tidak ditinggalkan itu berarti apa? Berarti Tuhan itu ada bersama, ada beserta dengan kita. Sekali lagi ya, yang penting di dalam kehidupan ini adalah bagaimana Tuhan itu tidak meninggalkan kita, bagaimana Tuhan itu menyertai kita, bagaimana Tuhan ada bersama kita, bagaimana Tuhan itu berkenan atas kehidupan kita. Ini lebih penting daripada semua yang lain. Lebih penting daripada nggak dimusuhi orang, ya. Lebih penting daripada semua tetangga senang sama saya, lebih penting daripada kekayaan, lebih penting daripada kesehatan, lebih penting daripada banyak hal, lebih penting ya. Lebih penting yaitu apa? Kebersamaan Tuhan ya. Tuhan yang tidak meninggalkan kita.
Tuhan kalau beserta dengan kita, ya sudah, kita sudah mendapatkan segalanya, betul-betul segalanya. Yang lain itu nggak terlalu penting ya dibandingkan dengan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang lain boleh nggak ada, tapi kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, Tuhan yang tidak meninggalkan kita, ini jangan nggak ada. Ini kalau nggak ada, kehidupan kita kelar. Kehidupan kita habis saja ya. Kehidupan kita sudah nggak ada artinya lagi. Apa artinya ya? Kita memperoleh seluruh dunia, tapi kemudian Tuhan nggak beserta dengan kita. Kita kehilangan nyawa kita sendiri. Apa artinya? Nggak ada artinya. Tapi waktu kita meneruskan di dalam pembacaan ini ya, apa sih kepentingannya? Kenapa tuh waktu pemazmur mengatakan jangan meninggalkan aku ya. Sampai masa tuaku, putih rambutku, Allah janganlah meninggalkan aku. Kenapa sih pemazmur berdoa seperti ini? Jangan meninggalkan aku. Nah, saya sekarang sudah tua ya. Sudah tua, rambutku sudah putih ya. Oh Allah jangan meninggalkan aku. Kira-kira apa sih ya? Ini pengharapannya ini. Mungkin karena ini kalau sudah tua ya jadi apa-apa nggak bisa sendiri gitu. Mesti dituntun atau mesti ditemani atau mesti ada suster atau apa ya. Maka Allah jangan meninggalkan aku. Pemazmur pergumulannya bukan di sana. Pemazmur berdoa kepada Allah ya, jangan meninggalkan aku di dalam masa tuaku, di dalam masa putih rambutku. Mengapa ya? Oma Opa bisa baca di dalam 18 berikutnya, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Allah jangan meninggalkan aku. Oh Allah, bersamalah dengan aku. Besertalah dengan aku. Supaya apa? Supaya aku boleh memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Tuhan menyertai kita untuk apa? Supaya kita bisa menyaksikan siapa Allah itu kepada keturunan kita, kepada yang lebih muda daripada kita. Ini tujuannya kalau kita melihat di dalam Mazmur 71. Orang yang semakin mengenal Allah, meskipun dia di dalam masa tuanya, meskipun rambutnya sudah putih, itu bukan menjadi halangan bagi dia untuk terus bersaksi, menceritakan Allah kepada generasi, kepada angkatan yang akan datang. Anak-anak muda ya di dalam zaman sekarang mengalami tantangan yang sama sekali berbeda. Kita dulu waktu, maksudnya Oma Opa ya, saya nggak bisa bilang kita lah, saya belum sampai di sana. Oma Opa waktu ini ya, waktu muda, tantangan pekerjaan, tantangan membesarkan anak dan sebagainya, semuanya lain gitu ya. Orang-orang muda seringkali menganggap yang tua sudah kuno gitu ya. Lain lah, zaman kita sudah lain sekarang. Itu kan zaman dulu gitu ya, nggak bisa dibandingkan dengan zaman dulu. Mereka seperti kayak ada kesombongan gitu ya. Memang kita nggak bisa mengajarkan sih ya, misalnya apalah teknik berdagang apa masa lampau gitu ya, tahun 1950-an gitu misalnya, tahun 1960. Ya kayaknya memang sudah lain sih ya. Sekarang orang berdagang sekarang dengan orang zaman dulu lain. Orang membesarkan anak ya meskipun ada miripnya, juga tetap banyak lainnya gitu ya. Zaman dulu ya Oma Opa nggak bergumul bagaimana membatasi anak itu supaya nggak main gadget ini ya, keseringan sampai nggak bisa berhenti, kan dulu nggak ada gitu. Dulu apa sih, paling dakon kali ya untuk bola bekel atau apa sih, lain banget lah permainannya zaman dulu, dan kayaknya nggak ada orang main bola bekel sampai 3 jam terus mesti stop, lu sudah main bola bekel 3 jam gitu ya, nggak ada lah kayaknya gitu. Orang akan berhenti dengan sendirinya gitu ya, orang akan capek gitu. Tapi sekarang ya tuntutannya lain, maka ya mengajar anak pun ya antara zaman Oma Opa dulu dengan zaman orang tua sekarang ya kayaknya sudah lain gitu, dianggap seperti kayak wejangan-wejangan zaman dulu sudah kuno gitu ya. Tapi ada satu yang nggak berubah, ada satu yang bisa terus diajarkan ya, mungkin bukan cara dagang itu ya, bukan cara mengasuh anak, bukan cara nanam kembang atau apa gitu ya, mungkin juga ada perubahan juga tapi ada satu yang nggak pernah berubah, yaitu menceritakan kebesaran Allah. Yang ini nggak ada berubah, nggak ada. Mau dari tahun 50, tahun 40, tahun 30, tahun 70, tahun 80, tahun
tahun, nggak berubah. Allah ya itu, Allah seperti itu. Dan itu bisa terus-menerus diceritakan. Ini nggak ada update-nya. Nggak ada sesuatu yang itu kuno ya. Oh enggak. Ini nggak bisa dibilang kuno saya. Cara berdagang mungkin bisa dibilang kuno. Cara mendidik anak mungkin bisa dibilang kuno gitu ya. Cara membungkus bayi mungkin bisa dibilang kuno, mungkin ya. Sekarang sudah lain sekali. Tapi menceritakan kebesaran Allah, ini nggak ada yang kuno dengan ini saya. Nggak ada. Ini adalah bagian yang terus-menerus kita bisa beritakan. Dan pemazmur, perhatikan ya, dia berdoa kepada Tuhan. Pergumulan itu adalah, oh Allah, janganlah meninggalkan aku. Saya ini sekarang sudah tua, rambutku semua sudah putih. Jangan meninggalkan aku. Mengapa? Untuk apa? Supaya apa? Supaya aku boleh memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Supaya aku boleh memberitakan keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Supaya keturunanku, ya orang-orang yang muda ini, jangan tidak mengenal Engkau. Jangan tidak mengenal Engkau. Kita masih ada di dalam dunia ini, ya. Masih ada tugas. Saya sudah sering sekali ya saya mengatakan seperti ini. Ya. Kita masih hidup, itu berarti kita masih ada panggilan yang belum selesai, ya, menurut Tuhan. Ya, salah satu panggilannya adalah apa? Ya ini, memperkenalkan ya, Allah itu siapa. Kita sendiri terus-menerus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, dan mereka yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, mereka akan menceritakan Allah yang mereka kenal itu kepada angkatannya yang akan datang. Ini menarik ya. Semakin kita melayani, semakin kita menyaksikan ya, semakin kita sendiri itu makin teguh di dalam pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah itu sesuatu yang lebih lagi bertumbuh, semakin mantap, semakin dalam ya. Waktu kita menceritakannya kepada orang lain. Nah, ini menarik ya, hal seperti ini. Waktu kita memendam bagi diri kita sendiri, waktu kita nggak menyaksikannya, itu seperti kayak rada mandek gitu ya. Nggak ada entusias ya, kurang ada sukacita. Tapi Allah yang saya kenal, itu waktu saya ceritakan kepada yang lain. Nah, itu saya sendiri, ya, pengenalan saya akan Allah itu juga akan semakin dibakar gitu. Saya semakin entusias ya. Pengenalan akan Allah itu menjadi sesuatu yang menarik. Mengapa? Ya karena saya menceritakannya kepada yang lain. Saya pikir oma-opa inilah ya, apa itu bisa memahami ya hal ini ya. Ambillah contoh ilustrasi di dalam hal-hal sederhana gitu ya. Kalau kita misalnya punya keahlian memasak ya, masakan yang enak gitu ya. Ini resep tahun 70 gitu misalnya. Resep klasik atau resep tahun 60. Kita kalau cuma pendem sendiri, ya kita memang tahu cara masak itu kita tahu gitu. Tapi ada perbedaan ya. Kalau kita meneruskannya kepada, ini cuma contoh ya, by the way. Kalau kita meneruskannya kepada keturunan kita ya. Ini loh, gini loh masak. Kita sendiri juga jadi lebih ada sukacita ya. Pengenalan kita akan resep masakan itu tadi ya. Jadi lebih hidup gitu. Karena apa? Ya karena kita menceritakannya kepada orang lain. Kita menceritakannya kepada yang lain. Dan bukan memendam bagi diri kita sendiri. Waktu kita pendam bagi diri kita sendiri, ya kita bisa bilang sih, saya tahu kok, saya tahu itu resep masakan itu saya tahu. Ya tapi terus ya tahu gitu saja gitu, nggak menarik ya. Tapi waktu kita ceritakan kepada yang lain, ya, kepada keturunan kita, nah ini jadi sesuatu yang membawa kepada kebahagiaan. Dan itulah kebahagiaan masa tua ya. Kebahagiaan masa tua, bukan kebahagiaan karena kita tetap kuat, tetap sehat. Mungkin itu nggak terlalu realistis ya. Kita tahu ya, di dalam masa tua ya, penyakit-penyakit mulai berdatangan dan sebagainya. Kita nggak membangun kebahagiaan kita di sana. Gitu. Tapi kebahagiaannya adalah meskipun di dalam masa tua, meskipun rambut ini sudah putih semuanya, meskipun, tapi saya masih bisa menceritakan kebesaran Allah kepada angkatan yang akan datang. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita roh yang seperti itu, jiwa yang seperti itu. Mari kita masuk di dalam doa. Bolehkah minta Pak Ronald untuk menutup di dalam doa? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah diberitakan oleh hamba-Mu Pendeta Billy pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, Allah yang sudah menyelamatkan kami. Bapa di surga, kami memohon pertolongan-Mu ya Bapa. Kami memohon penyertaan-Mu di dalam hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan memakai kami
untuk boleh menceritakan tentang kebesaran Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di dalam hidup kami kepada generasi berikutnya. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari yang indah ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.